Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12 dengan judul perikop pengharapan, iman dan kasih. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh Kudus yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Saudara yang terkasih, dalam perikop ini Rasul Paulus mengakui bahwa orang percaya memang berada dalam penderitaan yang sangat menyesakan. Tetapi sebagai orang yang sudah hidup di dalam Kristus, meskipun mereka menderita, mereka akan menerima kekuatan dari Allah untuk menjalani keadaan tersebut. Inilah alasan mengapa mereka tetap dapat bersukacita di tengah penderitaan tersebut. Tujuan dari penderitaan yang dialami orang percaya tentu bukan untuk menjatuhkan mereka, tapi sebaliknya bertujuan untuk membuktikan kemurnian iman mereka. Pembuktian kemurnian iman ini jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang dimurnikan di dalam api. Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengajak orang percaya untuk melihat penderitaan sebagai sebuah kesempatan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Sebab orang yang menjalani dan kemudian memaknai masa-masa ini dengan baik, ia akan menjadi dewasa di dalam Kristus. Rasul Petrus juga berharap supaya orang percaya tidak kehilangan pengharapan, karena pengharapan itulah yang akan mendorong mereka untuk tetap beriman, percaya, dan mengasihi Tuhan. Sehingga pada akhirnya, kemurnian iman mereka akan mencapai tujuan akhir, yaitu menerima kasih karunia dari Allah. Dan inilah pengharapan dari orang percaya, yaitu hidup bersama Allah di dalam kekekalan. Saudara yang terkasih, menghadapi penderitaan memang tidak mudah. Penderitaan atau kesulitan dapat melunturkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Baik kesulitan yang berkaitan dengan keluarga, pekerjaan, atau berbagai hal dalam kehidupan kita yang selalu datang setiap hari. Oleh karena itu, saat menghadapi penderitaan, orang percaya harus melihat dan memaknainya dengan benar. Tuhan mengizinkan penderitaan datang dalam kehidupan kita untuk memurnikan iman kita sebagai orang percaya. Mari kita tetap bersukacita, terus memegang teguh pengharapan di dalam Kristus dan mengasihi Dia dalam segala keadaan. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman yang baru saja kita dengar. Saudara-saudara, penderitaan dan kesulitan apa sajakah
yang sedang saudara hadapi saat ini? Mari bawa semua kesulitan saudara kepada Allah di dalam doa. Mari berdoa meminta kekuatan dari Allah supaya saudara dapat menghadapi dan memaknai masa-masa tersebut dengan benar. Dan mari meminta kekuatan dari Roh Kudus agar saudara dapat terus memiliki pengharapan, iman, dan sukacita di dalam Kristus. Demikian renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menjagai kami dalam istirahat malam kami, dan pagi hari ini kami bisa bangun dalam keadaan yang baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa dalam segala keadaan kehidupan kami, dalam kesulitan sekalipun, kami terus harus berpengharapan di dalam Tuhan, harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat terus kami ingat dan juga meneguhkan kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan kehidupan kami dan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.